NDC Sunday Online Service. Senang bisa berjumpa saudara dan berikut informasi kegiatan NDC Ministry. Ucapan syukur peringatan NDC yang ke-29 diadakan pada Minggu 4 Oktober yang akan datang. Mari ikuti kilas balik penyertaan Tuhan atas NDC mulai dari 6 Oktober 1991 hingga saat ini. Kita juga akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus dan saudara dapat menyiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus dapat diikuti oleh jemaat yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibadah 4 Oktober diadakan secara online melalui YouTube channel NDC. Saudara juga dapat mendengarkan audio streaming melalui ndcministry.tv. Untuk mengalami kemenangan dan sukacita setiap hari, bacalah Revive yang tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra dan putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Ibadah online NDC Youth tersedia setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Youth. Subscribe dan tekan tanda bel untuk mendapatkan update konten menarik dari NDC Youth. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC dan kami akan mengarahkan saudara untuk bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ikuti Live Prayer Reconnect 60 menit doa pujian penyembahan pada Rabu 30 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube channel NDC atau melalui ndcministry.tv. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang yang membawa mereka kepada kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Inikah karakter kita sebagai anak Tuhan? Unmasking your character. Saudara, sehubungan dengan diberlakukannya PSBB ketat dan terkait peraturan baru mengenai pertemuan ibadah raya, maka ibadah onsite NDC yang rencananya diselenggarakan pada Minggu 4 Oktober mengalami perubahan, yaitu diundur sampai pengumuman lebih lanjut. Kunjungi website tokoberkat.id dan temukan berbagai macam makanan dan minuman sehat, serta produk menarik lainnya bagi Anda sekeluarga. Dapatkan informasi kegiatan NDC dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday and have a blessed online service. Shalom NDC. Welcome to NDC Online Service. Kita siap meninggikan Yesus, perisai hidup kita. Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sing itu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap
Tuhan kita, katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkah kami. Ku berjalan di dalam kekuatan. Siapa lompat bersorak bagi Tuhan? Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tidak pernah kami ragu mengikut-Mu Tuhan. Kaulah perlindungan kami, Kaulah perisai kami, Kaulah kota benteng kami. Kau meneguhkan langkahku, berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan di dalam kekuatan-Mu. Dengan iman katakan, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, karena Yesus imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. One more time. Tuhan, Kau perisaiku, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan, takkan ku ragu mengikutimu. Pada tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Inilah pernyataan kami Tuhan. You're all we need, Jesus. You're all we need, Jesus. Let's sing together. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, joy of my salvation. Oh, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for
declare. Sing with me. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Need you, Jesus. You're all we need. You're all we need, Jesus. Mari angkat tanganmu. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Oh, Jesus. Praise your name, Jesus. Yeah. You're all we need, Jesus. Oh, lebih sungguh lagi nyatakan Yesus. Satu-satunya bagi kami Tuhan. Yeah. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Oh. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia bagi hidup kami. Karena pengorbananmu sungguh sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
Kami datang bersyukur buat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, angkat tangan kami kepadamu Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tidak pernah kami sia-siakan pengorbanan-Mu yang sempurna, sebab kami telah ditebus, diselamatkan Tuhan. Mari bersyukur, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Memulihkan hidup kami Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Katakan pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari dalam hadiratnya menyembah Dia. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih, terima kasih Yesus, buat pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna. Mari angkat hatimu, katakan terima kasih. Kau yang memulihkan kami, Kau yang memulihkan keadaan kami, Kau yang memberkati hidup kami Tuhan. Kami datang bersyukur, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu memulihkan Hadir pulihkan hidup kami. hidupku, kuasa-Mu kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari dimanapun saudara berada, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna.
pengorbananmu yang luar biasa bagi setiap kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, juga urapi setiap kami dimanapun kami berada. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, merubah paradigma kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara semua pada hari ini. Karena saya merasa sudah lama saya tidak bertemu dengan saudara semua. Dan hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kita semua bisa bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena bulan ini adalah masih bulan September, maka kita punya tema khusus selama bulan September ini, yaitu tema kita adalah Time for a Change. Dan ini adalah sesi terakhir dari tema khotbah Time for a Change, karena ini adalah minggu keempat. Bulan depan, minggu depan kita sudah punya tema khotbah yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu adalah aset yang berharga dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya saudara semua pasti setuju dengan statement ini. Bahkan saya berani mengatakan bahwa waktu adalah aset yang bukan cuma berharga, tetapi lebih dari segalanya saudara. Lebih daripada uang yang kita miliki, lebih daripada harta yang kita miliki. Kenapa waktu lebih berharga dari harta atau uang yang kita miliki? Sebab harta atau uang kalau hilang, kita masih punya kesempatan untuk mencarinya kembali. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Bahkan kita bisa mendapatkan kembali berlipat kali ganda dari yang hilang tadi. Tapi kalau waktu kita hilang, lenyap semuanya. Uang yang kita miliki, harta yang berlimpah yang kita dapatkan, kalau waktu kita hilang, percuma saudara. Karena kita tidak bisa lagi menikmatinya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar Alkitab, saudara mencermati Alkitab, maka saudara akan menemukan banyak sekali Alkitab berbicara tentang waktu. Kenapa Alkitab banyak berbicara tentang waktu? Karena saya yakin dan percaya begini, mengingatkan kepada setiap kita betapa penting, betapa berharganya waktu yang kita miliki. Nah hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan judul dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah Today is your day. Mari kita baca Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Karena ini menjadi ayat jangkar kita, ayat emas kita. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya ulang kalimat yang terakhir. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah apa yang dimaksud dengan hari ini? Ada 3 hal kebenaran yang saya mau share kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan hari ini? Yang pertama yang dimaksud dengan hari ini adalah waktu penentuan Tuhan. Hari ini adalah waktu penentuan atau ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah latar belakang dari ayat Ibrani 4 ayat yang ke-7 ini adalah ditujukan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu seperti kita tahu adalah bangsa pilihan Tuhan. Untuk menjadi ahli waris kerajaan surga.
dan diharapkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Namun demikian bangsa Israel ini tidak merespon anugerah yang Tuhan berikan dengan sikap yang benar. Mereka terus-menerus menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, dan memberontak saudara. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan tidak taat. Padahal mujizat demi mujizat dia peroleh. Pertolongan demi pertolongan setiap hari mereka dapatkan. Tapi tetap saja bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Nah sebenarnya saudara, kalau kita mau jujur, sorry to say saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya sikap kita dengan bangsa Israel itu sama. Sama-sama keras kepala, sama-sama ndablek, sama-sama tidak taat. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita lewat firman-Nya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini yang namanya waktu yang ditentukan Tuhan. Atau kairos, atau kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mendengar suaranya. Kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Kesempatan untuk melakukan firman-Nya. Nah saya mau beritahu begini saudara. Kairos itu tidak datang setiap saat dalam hidup kita. Waktu kairos datang dan saudara tidak menangkapnya, maka belum tentu kairos itu datang lagi dalam hidup kita. Bisa datang lagi saudara, tapi bisa juga tidak datang lagi dalam hidup kita. Maka itu saudara harus berdoa sungguh-sungguh sehingga waktu kairos datang saudara tahu dan saudara bisa menangkapnya. Pada waktu saudara bisa menangkap kairos Tuhan, waktu yang ditentukan, waktu yang ditetapkan Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita berubah. Hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin saudara. Di dalam Alkitab ada satu tokoh orang yang berdosa itu terima kairos dari Tuhan. Nama orang ini adalah Sakius. Tentu saudara masih ingat waktu Yesus turun masuk ke kota Yeriko, itu ada banyak orang yang mengerumuni Yesus. Nah Sakius itu kepingin ngelihat siapa itu Yesus. Tapi badannya pendek sehingga dia kesulitan untuk melihat Yesus itu seperti apa. Tapi Sakius gak kehilangan akal saudara. Sakius berlari mendahului rombongan Yesus dan dia naik ke atas pohon. Waktu Yesus lewat melihat Sakius di atas pohon. Yesus berkata, Sakius turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Itu yang namanya Sakius saat itu, hari itu, dia terima kairos. Sakius menangkapnya, dia tidak menolak, dia tidak mengeraskan hati. Makanya kalau nanti saudara melihat, saudara baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang 10, khususnya di ayat yang ke-9 nanti saudara akan menemukan perkataan Yesus yang luar biasa buat Sakius. Apa perkataan Yesus? Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan yang besar bagi seisi rumah ini. Bukan hanya Sakius yang terima keselamatan, tetapi seisi rumah Sakius menerima keselamatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, kalimat hari ini itu adalah waktu penentuan Tuhan bagi Sakius. Ini kairos bagi Sakius. Di atas pohon ara, Sakius menerima kairos dan dia bisa menangkapnya sehingga sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Sakius. Jadi kairos ini penting Bapak Ibu saudara-saudara semua. Maka itu kalau hari ini dimanapun saudara berada mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ini kairos.
waktunya Tuhan bagi setiap saudara. Oleh sebab itu begini, kalau hari ini Roh Kudus berkata, ampuni saudaramu, ampuni temanmu, itu kairos. Itu waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap saudara. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, saudaraku, temanku itu sudah menyakiti, merugikan aku, mengkhianati aku. Sakitnya itu di sini Pak, saya nggak peduli. Kalau Roh Kudus hari ini berbicara dengan kuat kepada engkau, ampuni saudaramu, ampuni temanmu, itu kairos. Itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap saudara. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada saudara, hormati orang tuamu, kasih orang tuamu, perlakukan dengan baik orang tuamu. Oh, itu kairos. Akan ada tiba waktunya kita tidak bisa lagi menghormati orang tua kita, melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Ini kairos. Ini kesempatan bagi kita, bagi saudara yang masih punya orang tua. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada saudara, Pak, kasih istrimu, Bu, hormati suamimu, itu kairos. Saudara harus bisa menangkapnya. Karena itu kesempatan bagi kita untuk memulihkan rumah tangga kita. Kalau Roh Kudus hari ini berbicara kepada saudara, ini waktu bagi saudara untuk membantu orang-orang yang susah. Saudara tahu ada banyak orang yang susah. Roh Kudus bicara untuk saudara bantu. Ini kairos, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini saudara yang pertama yang saya mau share kepada saudara. Hari ini yang dimaksud adalah waktu penentuan Tuhan. Kairos, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara. Dan saya berharap kairos ini kita bisa menangkapnya. Sesuatu yang besar akan terjadi, perubahan yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang dimaksud dengan hari ini? Hari ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan ketaatan. Saya ulang saudara. Yang dimaksud dengan hari ini yang kedua adalah hari ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan ketaatan. Nah, manusia pada umumnya itu punya banyak kelemahan. Banyak kelemahan saudara. Saudara punya banyak kelemahan, saya juga punya banyak kelemahan. Nah, kelemahan yang paling umum saudara ya. Saya sebut dua saja, banyak sih, tapi saya sebut dua saja. Yang pertama adalah suka lupa. Benar nggak saudara? Suka lupa. Apa yang dilupakan? Punya utang lupa bayar. Ya, ada nasihat yang baik dari orang tua atau dari teman-teman kita lupa. Apalagi pendengaran akan firman Tuhan. Wah, kita gampang melupakan. Makanya ada survei ngomong gini saudara. Dalam waktu 3 kali 24 jam, apa yang kita dengar itu akan kita lupakan semuanya. Nah, kalau nggak percaya kita tes ya. Ini kan hari Minggu saudara. Ya, nanti hari Rabu saudara bisa tanya suamimu, bisa tanya istrimu, bisa tanya anak-anakmu, bisa tanya teman-temanmu, apa khotbah hari Minggu kemarin? Lupa saudara. Maka itu catat. Setelah catat, baca, renungkan, lakukan. Itu tidak akan lupa. Amin saudara. Nah, anehnya begini saudara. Kalau perkataan-perkataan firman, seringkali kita melupakan. Tapi kalau perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang menghancurkan hidup kita, seringkali justru kita tidak bisa melupakan. Kita ingat terus. Suruh ngelupain gak bisa. Gak mungkin saya bisa lupa Pak. 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan. Saya gak mungkin lupa Pak. Waduh, sampai begitunya. Ini kan kebalik saudara. Kebalik kan. Harusnya perkataan-perkataan yang melemahkan,
perkataan yang menghancurkan kita, itu kita lupakan, let go. Nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Tapi perkataan-perkataan yang kuat, perkataan-perkataan yang luar biasa dalam hidup kita, itu kita simpan, kita ingat untuk memotivasi hidup kita. Nah, kelemahan yang kedua saudara yang saya catat di sini, kita suka menunda. Nah, betul nggak saudara? Ya, yang harusnya kita selesaikan, yang harusnya kita kerjakan, kita suka tunda. Maka kata yang paling digemari adalah nanti, sebentar lagi, masih ada waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayo ke gereja, nanti. Ayo baca Alkitab, nanti. Ayo bertobat, masih ada waktu. Kita seringkali suka menunda. Ada pepatah yang berkata begini saudara, kalau engkau berjalan dengan teman yang namanya esok, maka engkau akan tiba di kota yang bernama tidak pernah. Dan saya mau beritahu saudara ya, ini saudara perlu catat baik-baik. Saudara perlu catat baik-baik. Menunda itu sama dengan tidak taat. Saya ulang saudara. Menunda itu sama dengan tidak taat. Firman Tuhan hari ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi kalau hari ini kita mendengar suaranya, apa yang harus kita lakukan? Just do it immediately. Lakukan dengan segera. Sebab kalau tidak kita lakukan, kita akan lupa. Dan ingat saudara, menunda artinya kita tidak taat. Ada satu tokoh yang saya kagumi saudara di dalam Alkitab. Karena tokoh ini ketika dia dengar firman Tuhan, dia tidak pernah menunda. Waktu Tuhan kepingin dia melakukan sesuatu, segera dia lakukan. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak menunda, dan dia tidak menolak saudara. Nama tokoh ini adalah Abraham. Coba kita lihat sebentar Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara, dan ketika saya baca ayat ini saudara, saya geleng-geleng kepala. Luar biasa ini Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ini saudara, ayat yang ketika saya baca, saya geleng-geleng kepala. Kenapa saya geleng-geleng kepala saudara? Karena saya kagum, saya heran melihat iman dari Bapak Abraham ini. Bagaimana tidak saudara? Coba saudara perhatikan ayat yang pertama. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, yang buat saya kagum terhadap Abraham adalah Abraham ini punya keluarga. Dia punya istri. Dia punya orang tua. Dia bukan sebatang kara. Abraham ini orang yang sukses, bukan lontang-lantung, gak ada kerjaan, orang yang susah. Enggak saudara, dia kaya. Dan waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, umurnya sudah 75 tahun. Bukan satu umur yang muda. Dan yang buat saya heran adalah Abraham disuruh pergi sama Tuhan, tapi nggak dikasih tahu perginya kemana. Ini ke luar negeri saudara.
Bukan keluar kota yang 10-15 kilometer dari kotanya Abraham. Enggak saudara, suruh keluar negeri tapi enggak dikasih tahu ke kota mana. Dan itu yang membuat saya kagum sama Abraham. Karena apa? Abraham tidak berbantah-bantah, Abraham tidak menolak, dia langsung melakukannya saudara. Maka ayat yang keempat kita bisa baca, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Haleluya. Jadi hari ini kalau saudara mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab hari ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan ketaatan. Ini hari yang baik, ini saat yang baik, ini waktu yang baik untuk kita melakukan ketaatan. Ketaatan yang absolut saudara. Nah saya tidak tahu kondisi saudara saat ini. Mungkin ada yang di PHK karena ada banyak perusahaan yang sekarang mengalami masalah sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin saudara seorang bisnismen yang sedang mengalami masalah besar. Bisnis saudara diambang kebangkrutan. Atau saudara mungkin sekarang mengalami sakit penyakit yang bukan cuma sakit biasa. Tapi sakit yang parah. Bahkan mungkin dokter sudah angkat tangan. Apapun kondisi saudara yang saya ingin katakan. Kalau engkau dengar suaranya pada hari ini. Jangan keraskan hatimu. Just do it immediately. Amin saudara. Jadi ini yang kedua saudara. Bahwa hari ini adalah waktu yang terbaik. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga saudara yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari ini? Hari ini adalah waktu yang kita miliki. Hari ini adalah waktu yang kita miliki saudara. Mungkin saudara pernah mendengar ungkapan dalam bahasa Inggris ini saudara. Yang berkata begini. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. Hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah, makanya disebut sekarang. Jadi sekarang ini milik kita, anugerah buat hidup kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini adalah waktu yang penting. Kenapa penting? Sebab hari ini menunjukkan eksistensi hidup kita. Kita ini hidup baru punya waktu. Nanti kalau kita sudah tidak hidup alias RIP saudara, kita sudah tidak punya waktu lagi. Maka itu hari ini adalah waktu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita miliki. Yang setuju katakan amin saudara. Mari kita baca Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Amsal 27 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Janganlah memuji diri karena esok hari. Dalam terjemahan lain dikatakan janganlah engkau memegahkan diri. Janganlah engkau menyombongkan diri karena hari esok. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Jadi maksud ayat ini adalah lakukan yang terbaik pada hari ini. Karena hari ini adalah hari milik kita yang kita bisa lakukan. Do the best. Selagi kita masih memiliki waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok saudara. Makanya kita lihat hari ini itu milik kita untuk kita melakukan yang terbaik. Hidup kita berdampak. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita berdampak bagi sesama. Itulah arti hari ini. Waktu yang kita miliki saudara. Jangan pernah berpikir esok masih ada. Belum tentu saudara. Belum tentu. Saya punya kokoh saudara. Kokoh yang kelima karena kami ini 7 bersaudara. Saya nomor 7. Ini kokoh yang kelima. Bulan Juli yang lalu dia meninggal. Kami semua kaget saudara. Memang dia sakit, sempat dirawat di rumah sakit. Tapi dokter sudah menyatakan sembuh. Makanya boleh pulang ke rumah. Berapa hari pulang ke rumah, waktu dia tidur, pagi hari
Gak bangun lagi. Kita semua kaget. Istrinya berkata semalam dia masih ngelihat suaminya, koko saya ini pergi ke toilet. Terus tidur lagi. Tapi pagi jam 5 sudah gak bergerak saudara. Gak ada satu orang pun yang tahu bahwa esok itu kita masih bisa hidup. Gak ada yang tahu loh saudara. Jangankan esok. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan kita tidak tahu. Amin saudara. Maka itu saudara pernah tahu bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma itu lucu saudara. Bunga Wijaya Kusuma itu kalau mekar biasanya jam 9 malam. Tapi gak lama, dini hari udah layu. Hitungannya cuma beberapa jam. Oh bunganya bagus, wangi semerbak. Tapi gak berapa lama. Nah hidup kita itu seperti Wijaya Kusuma ini. Usahakan hidup kita ini berdampak wangi semerbak. Sebab gak lama lagi kita akan layu. Amin saudara. Ayat yang terakhir yang kita mau baca. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Karena ini ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kita baca saudara. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, ayat ini lebih gamblang lagi memperingatkan kepada setiap kita bahwa hidup manusia itu rapuh. Hidup manusia itu terbatas. Hidup manusia itu sangat amat singkat. Seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Maka itu kalau hari ini kita masih ada, itu adalah hari yang kita miliki. Oleh sebab itu sekali lagi apa saudara? Do the best. Lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk sesama manusia. Pergunakan waktu yang ada dengan arif dan bijaksana. Seorang hamba Tuhan terkenal yang bernama D.L. Moody. Hari itu bercerita saudara. Dia bercerita begini, satu hari iblis mengadakan rapat besar, rapat paripurna. Dengan tujuan untuk mencari cara, mencari ide, menghancurkan kehidupan manusia supaya manusia tidak lagi percaya Tuhan dan masuk neraka. Maka rapat dibuka dan pemimpin rapat berkata, ayo siapa yang punya ide supaya manusia tidak lagi percaya sama Tuhan. Lalu salah satu iblis memberikan ide. Idenya begini, supaya manusia tidak percaya sama Tuhan, mari kita pengaruhi pikiran manusia. Bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu mitos. Itu usulan salah satu iblis dan usulan ini ditolak karena ini ide yang kuno. Sudah sering iblis lakukan dan tidak berhasil karena manusia tetap saja percaya sama Tuhan. Lalu ada iblis yang lain kasih ide. Idenya begini. Nah supaya iman manusia tidak bertumbuh, maka jangan sampai manusia itu membaca Alkitab. Kita katakan kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Alkitab itu hanya dongeng. Makanya gak usah dibaca, sebab itu bukan firman Tuhan. Ide ini pun ditolak, karena ini dianggap ide yang kuno. Dan sudah sering dilakukan, tidak berhasil. Manusia tetap percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Lalu ada satu iblis yang punya ide brilian, ide cemerlang. Dan ide ini diterima sama semua iblis yang rapat hari itu saudara. Apa itu idenya? Idenya begini, kita jangan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita katakan Tuhan itu ada. Tuhan itu luar biasa. Kita juga jangan katakan bahwa firman Tuhan, Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kita katakan Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Ya, cuman ketika manusia mulai bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ketika manusia mulai membaca firman Tuhan. Kita katakan jangan sekarang. Nanti, besok aja. Kan masih ada waktu. Begitu besok tiba, nanti, besok, masih ada waktu. Demikian seterusnya saudara, sehingga akhirnya manusia tidak punya kesempatan
untuk bertobat. Ingat saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kalau kita ada sampai hari ini, artinya itulah waktu yang kita miliki. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Untuk siapa? Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk menjadi dampak buat sesama. Saya berharap renungan firman Tuhan ini bisa menolong setiap saudara untuk lebih menghargai waktu yang ada. Today is your day. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa waktu yang kita miliki itu adalah waktu yang sangat berharga. Oleh sebab itu jangan sia-siakan, jangan lewatkan. Ketika Kairos itu datang, kami tahu dan kami bisa menangkapnya. Sehingga hidup kami diberkati. Hari ini adalah hari untuk kami menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Engkau. Waktu kami dengar suaramu, itu yang kami segera lakukan karena kami taat. Dan hari ini ada, itu artinya adalah hidup kami, milik kami. Tuhan menteraikan firman-Mu supaya kami bisa lebih bijaksana menghargai waktu yang ada. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa buat saudara dan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Entah sakit di rumah sakit, terpapar COVID-19 atau sakit yang lainnya, bahkan sakit yang berat sekalipun. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sebab Engkau Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada yang mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, aku juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, tidak ada lagi jalan yang tertutup. Karena Tuhan sudah membukanya. Dan kalau Tuhan sudah membukanya, jalan itu lebar dan berkat Allah tercurah ke atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini. Biar bangsa ini selalu memuliakan Engkau. Kalau ada kesalahan, ada dosa dari bangsa ini, Tuhan ampuni. Pulihkan bangsa ini. Dan biarlah kemuliaan nama-Mu ditinggikan di atas negeri ini. Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Tuhan juga urapi mereka menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Supaya bisa membawa bangsa ini menuju kepada kemakmuran. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau terima berkat dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke atas, turun ke atas kita semua. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis intim oleh Roh Kudus yang akan memberkati hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang diberkati bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday. God bless you.